Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Cerita Heru. Hari ini aku akan review karena sekarang YouTubeku udah berubah sudah berubah tema dari daily vlog, mukbang, dan review. Kali ini aku akan review salah satu yang lagi booming nih di tahun lalu ketika COVID melanda Indonesia dan melanda dunia lah. Dan Indonesia kena salah satunya, dan saat itu juga pemerintah mengeluarkan yang namanya Kartu Prakerja. Sebenarnya Kartu Prakerja ini tidak seperti yang direncanakan ya, karena sebenarnya Kartu Prakerja ini mungkin berupa pelatihan yang offline nantinya. Seharusnya tuh seperti itu yang aku baca dan aku dengar langsung di berita dan beberapa media, kalau Menko Perekonomian tuh menyebutkan seperti itu, kalau Kartu Prakerja sebenarnya dirancang untuk kegiatan offline seperti itu. Mungkin ya mirip-mirip BLK lah seperti itu. Tapi dengan adanya pandemi sehingga semuanya serba online nih, serba daring, dan sehingga Kartu Prakerja pun jadi hal yang berbau online atau daring seperti itu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Tapi di sini aku mau tanya dulu ya teman-teman, siapa sih yang sudah dapat Kartu Prakerja, angkatan berapa? Ntar boleh komen di kolom komentar kamu tuh angkatan berapa, biar ntar kita reunian. Karena kebetulan aku angkatan 17, entah angkatan berapa, nggak salah aku lupa. Pokoknya aku udah daftar di angkatan yang ke awal-awal tuh, tapi nggak lolos. Aku tuh lolosnya di angkatan yang mungkin belasan kalau nggak salah, karena cukup rumit dan sebagainya. Nah, di sini aku akan bahas kira-kira buat teman-teman yang mau daftar, yang mau dapat uang ya 2,4 juta dari pemerintah selama 4 bulan, dan tambahan 150.000 untuk survei per bulannya itu sebesar 50.000. Nah, kapan lagi ya pemerintah mau bantu kalian nih ya. Jadi jangan mengeluh. Kira-kira kalau mau dapat uang 2,4 juta secara cuma-cuma, tapi harus ikut pelatihannya juga nih teman-teman. Nih aku bakal ulas buat teman-teman semuanya ya. Saat ini Kartu Prakerja sudah masuk ke tahap angkatan 21 teman-teman. Dan menurut Direktur Pelaksananya akan dibuka kembali angkatan 22 dengan syarat lagi peninjauan nih, karena kan setiap ketika kamu lulus di angkatan keberapa kayak angkatan 21 itu kamu dikasih waktu selama 30 hari untuk membeli pelatihan ya, kelas pelatihan yang diberi saldo 1 juta oleh pemerintah untuk membeli kelas pelatihannya. Nah, apabila selama 30 hari itu kamu tidak membeli kelas pelatihan, maka akan dicabut nih oleh pihak Kartu Prakerja si kepesertaan kamu, dan itu akan dikalkulasikan untuk membuka gelombang 22. Nah, jadi jangan jangan habiskan kesempatan kalau kamu sudah lolos langsung beli kelas pelatihannya dan selesaikan pelatihannya seperti itu. Saldonya 1 juta untuk kamu bisa beli kelas-kelas pelatihan yang ada di beberapa e-commerce ya, seperti itu ya. Mungkin ada Bukalapak, ada Tokopedia, bisa di banyak platform yang kamu bisa beli untuk si kelas pelatihan itu. Harganya juga beragam, dan aku kemarin juga pernah beli yang harga sampai 250 ribuan, itu freelance, kayak bagaimana jadi freelance sih. Dan itu menurutku cukup bagus, karena aku ikutinya di beberapa platform kayak di Skill Academy, karena dia ada video dan ada ulasannya juga seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman, segera beli kelas kalau sudah lolos. Nah, yang belum nih, siap-siap aja pantauin untuk kelas Kartu Prakerja gelombang 22-nya. Jangan mau kalah ya. Kita sebagai anak bangsa berhak mendapatkan privilege lah ya, mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, yaitu terkait Kartu Prakerja itu sendiri teman-teman. Nah, jadi itu sih kalau menurutku cara yang paling mudah untuk teman-teman bisa mendapatkan uang 2,4 juta dari pemerintah. Kapan lagi seperti itu. Dan di sini aku juga akan bahas hal-hal yang mungkin ini persiapan teman-teman ya untuk angkatan 22. Yang pertama yang kemarin aku rasakan itu mungkin nomor KTP-nya nggak valid. Nah, itu caranya teman-teman bisa langsung datang ke Disdukcapil kabupaten kota terdekatnya teman-teman untuk minta si NIK-nya teman-teman tuh diaktifkan seperti itu, karena memang ada beberapa yang tidak diaktifkan kedua seperti itu. Nah, karena kasusnya adalah ketika kita udah mendaftar, itu tuh dalam satu keluarga tuh mungkin kan ada 5 orang atau 6 orang ya. Itu mungkin hanya beberapa NIK yang bisa mendaftar, tidak semua NIK itu bisa mendaftar si Kartu Prakerjanya. Jadi coba dicek terlebih dahulu. Dan pastikan untuk teman-teman untuk mencairkan dananya itu harus menggunakan bank-bank yang memang bekerja sama dengan pemerintah.
kayak mungkin kayak dulu kan aku BNI Syariah ya, itu nggak bisa, harusnya BNI, tapi karena sekarang BNI Syariah udah gabung ke BSI, aku belum tahu itu bisa atau enggak, tapi aku kemarin gunakan OVO seperti itu dan akhirnya bisa OVO sih, OVO Plus harus di upgrade, dan GoPay juga bisa. Jadi teman-teman bisa aktifkan OVO-nya, tapi harus yang OVO Plus ya, supaya dia bisa transfer uang dan lain-lain sebagainya. Itu sih yang aku ini kemarin. Teman-teman bisa lakukan dari sekarang, nanti tinggal daftar aja di gelombang 220 di gelombang 22. Kalau sepertinya beberapa teman aku tuh ada yang nggak bisa beberapa kali sih, jadi dia berulang buat daftar, akhirnya setelah 3 kali atau 4 kali baru lolos. Jadi jangan gampang menyerah ya. Kalau misalkan gelombang kemarin lolos, nanti coba lagi di gelombang 22 seperti itu teman-teman. Jadi jangan menyerah dulu nih, karena sebenarnya kelas-kelas yang ada itu cukup menarik dan murah juga teman-teman, kalau teman-teman bisa menggunakan saldo dari prakerja itu sendiri. Jadi gampang banget kalau teman-teman sudah mendapatkan kartu prakerja. Kapan lagi ya disupport pemerintah untuk mendapatkan uang dan pelatihan secara online seperti itu. Dan itu untuk meningkatkan kreativitas dan semangat kita sih sebenarnya, supaya ketika kita nanti dapat kerja, kita sudah punya bekal secara teori dan praktek sederhananya seperti itu. Itu sih teman-teman yang mau review di video kali ini tentang kartu prakerja. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, jangan lupa langsung daftar, ditunggu ya angkatan 22. Nanti akan ada informasinya. Cek aja ntar di prakerja.com, teman-teman akan masuk nanti ke link buat daftarnya seperti itu. Tinggal nanti teman-teman buat aja dulu akunnya, nanti tinggal daftar. Kalau misalkan lolos, nanti bakal dikonfirmasi via SMS dan via email. Dan saya juga buka dashboard dari prakerja itu sendiri. Menarik ya teman-teman ya, 2,4 juta, ayo kapan lagi gitu-gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja review dari aku mengenai kartu prakerja. Kalau kalian suka, nonton sampai habis, tekan tombol like. Jangan lupa subscribe juga, karena itu juga akan membantu aku buat video-video yang kece lainnya. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.